Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Kali ini akan kita bahas perhitungan metode SAW di dalam sistem pendukung keputusan menggunakan Microsoft Excel. Jadi nanti akan coba kita hitung soal-soal yang ada di dalam metode sistem pendukung keputusan, ya. Dalam hal ini adalah metode SAW, kita hitung menggunakan perhitungan Microsoft Excel. Kita akan tuliskan dulu untuk alternatif dan kriterianya. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya, apa itu metode SAW, kemudian metode SAW ini digunakan untuk menghitung seleksi karyawan, ya. Kita akan coba untuk menghitung dengan menggunakan Microsoft Excel. Kita akan tuliskan dulu di Microsoft Excel data-datanya. Kurang lebih data-datanya seperti ini. Di sini ada alternatif A1 sampai A5, kemudian ada C1 sampai C5. Ini alternatifnya, ini kriterianya. Kemudian ini ada kriteria C1 itu termasuk kriteria benefit di sini. Kemudian C2 termasuk kriteria cost. Kriteria benefit. Kriteria C3 juga benefit. Kriteria C4 kriteria cost. Kriteria C5 adalah kriteria cost. Nah, ini adalah nilai masing-masing kriteria, ya, pada alternatifnya. Jadi ini kriteria C1, C2, ini untuk alternatif A1. Intinya kita salin yang ada di dalam soal kemarin, kita akan coba selesaikan menggunakan Microsoft Excel. Nah, yang pertama kita akan mencari normalisasi metrik. Ya, kita akan mencari normalisasi metrik di sini. Rumusnya adalah, ini rumusnya. Jika termasuk kriteria benefit, maka XIJ-nya dibagi max XIJ. Ini termasuk kriteria benefitnya. Kalau kriteria cost, kita cari nilai minimalnya. Ya, kita cari minimalnya dibagi XIJ, dibalik. Baik, kita akan mencari normalisasi metrik, ya, normalisasi metrik R, ya, berdasarkan rumus yang tadi, ya, berdasarkan rumus yang tadi. Berarti kita pastikan dulu apakah ini termasuk kriteria benefit atau termasuk kriteria cost, ya. Kita cari, kita gunakan rumus, ya, kita gunakan rumus yang ada di Excel. Sama dengan kita kondisikan dulu if, ya, kurung buka, jika B10, ya, B10. Ini kalau kita copy ke bawah, otomatis nanti akan jadi B11, B12, dan seterusnya. Ya. Supaya nilainya ini tetap, dan ini digeser ke kanan juga benar, maka kita kasih fungsi yang namanya fungsi absolut, atau disimbolkan dengan tanda dolar. Nah, kita ngasihnya di mana? Kita kasihnya di sini. Ya. Artinya apa? Angka 10 ini nanti yang akan kita kunci, ya. Sehingga ketika digeser ke sini nanti jadi C, geser ke sini jadi D. Tapi baris 10-nya tetap yang kita kunci adalah B10-nya. Jika B10, ya, sama dengan benefit, ya, pakai tanda petik, benefit, petik lagi, maka, ya, kita bisa gunakan tanda penghubungnya sesuai dengan sintak, ya. Sintak itu adalah aturan penulisan di dalam program, ya. Ini kebetulan pakainya Microsoft Excel. Kenapa saya pakai titik koma? Karena regional setting saya adalah sudah saya ubah menjadi Indonesia, ya. Kalau regional saudara masih menggunakan English, berarti ini pakainya koma. Nah, untuk mengetahui koma atau titik koma bagaimana? Kita bisa lihat di sintaknya. If logical test titik koma, berarti nanti penghubungnya adalah titik koma.
Ketika saudara nanti ini pakai koma, berarti harus diubah menjadi koma. Gitu ya. Itu yang perlu dipahami. Jadi kenapa saya pakai titik koma? Karena regional setting saya sudah saya ubah menjadi Indonesia. Ya. Atau acuannya di sini. Nah, ini logical test titik koma, value if true titik koma. Nah, ini berarti saya pakainya titik koma. Kalau koma berarti saudara gunakan koma. Itu artinya regional settingnya masih English. Jika B10 ya sama dengan benefit, maka ya kalau benefit gimana? Benefit RIJ itu berarti sini ya. A1 RIJ A1 ya. A1-nya karena nanti akan kita copy ya. A1 ya, A1 kita geser berarti kita tidak perlu dibuat absolutnya. Maaf, bukan A1 ya. Ini adalah B5 ini ya. RIJ-nya B5. Jika termasuk kriteria benefit, maka RIJ dibagi total maksimal. Total maksimal kita bisa gunakan fungsi max. Max, ya. Total maksimal dari mana? Maksimal dari B5 sampai B9. Oke, kita kasih kurung tutup. Nah, ini juga harus kita kunci. Ini juga harus kita kunci. Kenapa harus kita kunci? Karena nanti ketika kita copy ke kanan, kita copy ke bawah, nilainya juga menyesuaikan dengan kolom-kolom yang ada di sini. Kuncinya di mana? Kita kunci di sebelum ini, sebelum angkanya. Berarti angkanya nanti tetap B5, B9. Sehingga ketika geser ke sini nanti jadi C5 sampai C9. Geser ke sini D5 sampai D9. Kemudian kalau sudah, jika, saya baca di sini ya, jika B10 sama dengan benefit, maka B5 dibagi max dari sini. Nah, jika tidak benefit apa? Otomatis dia cost. Kalau kriteria cost bagaimana? Kita cari adalah rumusnya adalah min ya, jumlah minimalnya sama ya. $5 sampai $9 kurung tutup dibagi B5 ya, kurung tutup. Nah, ini rumusnya. Saya baca di sini. Jika B10, kenapa pakai dolar? Supaya dia tidak geser, dikunci. Baris 10-nya ini dikunci. Ketika pindah C dikunci. Benefit maka B5, kenapa ini kita kasih dolar? Karena nanti kalau kita copy ke sini, geser ke sini, otomatis nilainya akan berubah. Ya. Max $5, kenapa ini kita kunci? Karena baris kelimanya ini biar tetap. Jadi nanti ke sini tinggal ganti C, ganti D, dan seterusnya sampai B9. Jika tidak, kalau tidak benefit, maka dia otomatis cost, maka dicari nilai minimalnya. $5 sampai B9 dibagi 5. Oke, kita enter. Nah, kemudian kita copy ke bawah seperti ini, kita copy ke kanan. Nah, kita lihat hasilnya ya, 0,5, 0,8, 1, 0,21, 1, 0,7, 0,3. Kita lihat hasilnya adalah sama. Ya, ini hasilnya adalah sama. Nah, ini kalau panjang, ya ini memang hasil realnya seperti ini. Ya. Oke, coba kita lihat rumusnya ya. Kita lihat rumusnya. Nah, saya kopikan di sini aja. Nah, ini rumusnya. Jadi, untuk menghitung normalisasi, ini kita gunakan rumus yang ada di sini. Sama dengan, nih di sini. If $10 sama dengan benefit, ya, titik koma, B5, ini sesuai ya. Saudara sintaknya pakai koma, apa titik koma. Gitu ya, tadi di awal saya sampaikan. B5 dibagi max, kurung buka, $5 sampai B.2 ini sampai ya. $9, jika tidak,
maka dicari nilai minimumnya ya dari B5 sampai B9 dibagi nilai RIJ. Oke, silahkan dicoba ya. Silahkan dicoba dibuat latihan. Jadi nanti saudara bikin ini dulu ya, ditulis yang ada di dalam modul yang sudah saya berikan. Kemudian mencari nilai normalisasi. Berikutnya kita akan tuliskan bobotnya dulu. Ya, ini bobotnya 0,3 dari sini ya. Ini ya, 0,3, 0,2, 0,2, 0,15, 0,15. Kemudian setelah kita ketemu nilai normalisasi, maka kita akan melakukan ya, ini bobot ini, ya, kita akan melakukan perkalian antara bobot dengan nilai R. Ya, nilai R-nya akan dikalikan dengan bobot. Ya, oke, kita coba akan mengalihkan ya, akan mengalihkan nilai. Di sini ada V1 sampai V5, kita buat sama dengan ya, sama dengan ini B19 kita kalikan, kali pakai bintang, kita kalikan B24 ya. Supaya ini barisnya nilainya tetap, maka kita kunci yang sebelum angka 24, kita kasih tanda dolar. Kenapa B-nya nggak kita kunci juga di sini? Kalau B-nya kita kunci, nanti di sini juga akan sama. Ya, maka yang kita kunci adalah yang di sini. Enter. Kemudian tinggal copy ke bawah. Ya. Copy ke bawah, kemudian tinggal digeser ke kanan. Nah, kita sudah ketemu nilainya. Ya, kita ketemu nilainya adalah perkalian dari normalisasi dengan bobot. Ini adalah hasilnya. Ya. Nah, kemudian baru kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan dari hasil ini. Pakai fungsi sama dengan sum ya. Kita pakai fungsi sum, kurung buka. Nah, dari sini. Ini ya. Kurung tutup. B27 sampai OF ini ya, bukan G ya, F. Nah, kepanjangan. Nah, ini hasilnya. Kita geser ke bawah. Nah, ini saya kopikan dulu rumusnya. Ini rumusnya, rumus yang ini. Ya, kemudian tinggal digeser. Nah, ini rumus yang sebelahnya. Ini rumusnya, kita perbesar juga boleh. Ya. Oh, kalau terlalu besar, ya, gini aja. Nah. Oke, ini rumusnya yang sini, ini rumusnya yang sum. Kemudian kita akan melakukan ranking ya. Ranking ini kita bisa gunakan fungsi yang dinamakan fungsi ring. Sama dengan ring, kurung buka. Ya, kita lihat bisanya numbernya mana? Ini numbernya. Kemudian refnya titik koma, refnya dari sel G27, G27 kita kunci ya. Kita kunci sampai G31. Ini kita kunci dulu ya, kita kunci sebelum G kita kasih dolar supaya nilainya tetap ya. Nah, titik koma. Nah, ini ada pilihannya. Kita cari ascending apa descending ya. Descending itu diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, kalau ascending dari terkecil yang terbesar. Karena yang nanti yang di ranking itu adalah nilai yang terbesarnya, maka kita gunakan fungsi descending. Tutup.
Nah, untuk ring saya gunakan rumus di sini. Ya, nah. Oke, saya jelaskan dulu. Untuk menghitung nilai preferensi diperoleh dari perkalian, ya, dikalikan dulu antara metrik ternormalisasi dikalikan dengan bobot. Ini hasilnya. Kemudian hasil ini diperoleh dari penjumlahan, ya, penjumlahan. Ini kebetulan dipisah ya. Dijadikan satu boleh Pak, rumusnya boleh di sini. Ya, tapi ini supaya saudara memahami. Kemudian langsung kita ranking, ya. Kita ranking di sini, kita gunakan fungsi di Excel namanya ring. Ring G27. G27 itu apa di sini ya? V1, ya. Kemudian dibandingkan dengan dari yang ada di sini. Ya, kita kunci supaya ketika kita geser ke bawah nilainya akan tetap. $G, $27, kemudian 00 itu adalah descending. Maka kita cari nilai yang terbesar. Sehingga kita ketahui bahwa alternatif ini ya, A2 dan alternatif A5 yang terpilih. Kita coba cocokkan ya di sini. 0,728, 835 sama ya. Kemudian 652, 593, 0,732. Nah, ini hasilnya sama. Ya. Kemudian rankingnya bisa kita lihat Dion dan Danu, ya, atau A2 dan A5. A2 dan A5. Nah, ini adalah perhitungan metode SAW menggunakan Microsoft Excel. Ya. Ini memudahkan sebelum saudara melakukan coding menggunakan web, ya, ataupun menggunakan aplikasi berbasis Android. Nah, ini contohnya. Jadi ini rumusnya, bisa bikin simpel di Excel ya. Seperti ini, saudara bisa menggunakan cara yang lain, tapi untuk menghitung menggunakan Excel menurut saya paling simpel seperti ini. Baik, saya kira cukup untuk penjelasan perhitungan metode SAW dengan menggunakan Microsoft Excel. Ya, ini rumusnya saya tuliskan ya. Jadi nanti saudara bisa salin atau bisa sesuaikan ya. Jadi nanti saudara buat ini dulu ya, kemudian mencari R, mencari bobot, menuliskan bobot, kemudian menghitung nilai preferensi, sehingga nanti akan ditampilkan adalah rankingnya. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan, saudara bisa tanyakan di e-learning, grup WA, ya, ataupun di kolom komentar. Saya kira cukup, semoga kita semua, keluarga yang kita cintai, ya, yang terdekat dengan kita, selalu diberikan kesehatan ya, dijauhkan dari semua penyakit, khususnya adalah virus COVID-19. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.